Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dari kelas akuntansi A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa tujuan kerangka konseptual itu sendiri. Tujuan kerangka konseptual menjadi acuan bagi yang pertama itu penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang terakhir, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun isi kerangka konseptual. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Ketiga, asumsi dasar. Keempat, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Berikutnya, unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang terakhir konsep modal serta pemeliharaan modal. Adapun ruang lingkup dari kerangka konseptual. Yang pertama, kerangka dasar mengatur laporan keuangan untuk tujuan umum. Yang kedua, disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Yang ketiga, disusun berdasarkan kebutuhan pemakai untuk tujuan khusus. Adapun pengguna dan kebutuhan informasi. Yang pertama itu pemakai dan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu investor. Investor menilai perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar dividen. Yang kedua, karyawan, kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberi jaminan, kemampuan membayar utang. Berikutnya, pemasok dan kreditor lain, apakah utang dapat dibayar saat jatuh tempo. Berikutnya, pelanggan, kelangsungan hidup perusahaan. Pemerintah, biasa juga dialokasi sumber daya. Yang terakhir, masyarakat. Informasi yang disajikan dalam laporan bersifat umum. Manajemen memikul tanggung jawab utama dalam penyusun dan penyajian laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan itu sendiri, yang pertama, memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Yang ketiga, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Yang terakhir, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Adapun asumsi dari itu, yang pertama itu akrual. Akrual itu pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima. Yang kedua, kelangsungan usaha. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau tidak berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usaha. Adapun karakteristik kualitatif. Yang pertama, dapat dipahami, relevan. Adapun keandalannya, yang pertama itu penyajian yang jujur, substansi, mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan yang sehat.
kelengkapan dapat dibandingkan, penyajian wajar, kendala informasi yang relevan dan andal, yaitu tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Ada juga standar akuntansi aset. Yang pertama, PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Yang kedua, PSAK 13, akuntansi untuk investasi. Yang ketiga, PSAK 14, persediaan. Yang keempat, PSAK 15, akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Yang kelima, PSAK 16, aset tetap dan aset lain-lain. Yang keenam, PSAK 17, akuntansi penyusutan. Ketujuh, PSAK 19, aset tak berwujud. Yang kedelapan, PSAK 48, penurunan nilai aset. Yang terakhir, PSAK 50, akuntansi investasi efek tertentu. Adapun pengukuran unsur lapangan keuangan, yang pertama itu biaya historis atau historical cost. Yang kedua, biaya kini atau current asset. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Yang terakhir, nilai kini atau present value. Adapun yang terakhir itu konsep pemeliharaan modal. Ada dua konsep pemeliharaan modal. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika jumlah finansial atau uang dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial dari aset neto pada awal periode. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kerangka konseptual. Sekian dari saya, terima kasih.